Oke, ini dia hasil selangnya seperti ini setelah kita press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Berawal dari saya bongkar AC mobil, kemudian saya cek itu ternyata bocornya ada di selang. Kemudian saya udah beli selang, udah beli selongsong. Ternyata di sini tuh jarang yang bisa ngepres. Kemudian saya udah puter-puter ceritanya ke bengkel AC, kemudian ke tukang pres hidrolik, mereka nggak bisa, atau mereka nggak punya alat, atau nggak tahu lah gimana, atau mereka juga maunya bahannya tuh semua dari mereka. Kemudian saya berinisiatif untuk membuat alat pres sendiri ya. Saya lihat-lihat tutorial di kanal-kanal YouTube, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk menggunakan untuk menggunakan mur. Jadi mur yang saya gunakan adalah M24 ulir kasar. Kenapa saya pilih M24? Karena yang mau saya press ini ukuran selang 5/8. Jadi udah cocok nih kalau menurut saya. Oke, langsung kita belah nih murnya seperti ini. Kemudian sisi ujung belahan itu kita jumper atau kita haluskan supaya nggak tajam banget ya. Oke, kemudian setelah itu nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi kita rencananya ini bikin yang sesederhana mungkin. Nanti alat presnya yang saya pakai itu alat pres hidrolik yang sekitar 5 tahun yang lalu yang saya buat. Nanti teman-teman bisa lihat videonya ya di pojok kanan atas. Oke, lalu kita siapkan plat di sini karena saya yang pakai ada aja yang di rumah. Ini plat kalau nggak salah sih ukurannya 6x6, tebelnya sekitar 4 atau 5 mili ya. Ini buat dudukan plat bawah si murnya itu. Nah, kemudian kita las mati aja supaya nanti ketika proses pengepresan ini nggak bergeser. Jadi boleh dibilang ini adalah tapaknya ya, kakinya, supaya nggak bergerak atau bergeser-geser ketika nanti kita proses ngepres. Jadi kita las aja seperti ini. Kemudian ada plat tambahan ukurannya 4x2 lah. Jadi bikin aja itu kecil. Itu sebenarnya sih ini opsional ya, karena khawatirnya kalau misalnya nggak ditambahin ini nanti tuh si murnya bakalan gepeng atau bakalan penyok. Jadi saya menambahkan ini untuk support atau penguat aja sih. Oke, ini nggak ribet banget sih bikinnya. Yang penting teman-teman punya alat las, punya gerinda tangan di rumah gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa ya minta tolong sama tukang bengkel tralis juga bisa gitu kan. Oke, setelah kita dapatkan 4, karena di sini kita perlunya 4 piece, kita las aja di sisi seperti ini. Kita las semua ya di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk mesin las yang saya gunakan ini mesin las Laconi Falcon GE 121 GE yang bisa dipakai genset ya. Ini saya beli udah lama banget sih, tapi emang build kualitinya bagus ya untuk Laconi. Tapi kalau misalnya yang lain saya nggak tahu. Nah, oke, ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Saya nggak cat, saya nggak poles-poles, ini langsung mau saya pakai karena ini udah sore besok, karena kendaraannya mau saya pakai, mau saya gunakan. Jadi saya harus kerjakan hari ini dan mungkin sampai berakhir malam kali ya, ini udah sore hari. Oke, lanjut kita ke fitting selang terlebih dahulu. Selang lamanya jangan kita buang dulu untuk mengukur panjang yang kita butuhkan. Jadi ini selang saya beli 1 meter, harganya sekitaran 70 atau 80 per meter ya. Untuk selongsong murah-murah aja sih, nggak sampai 20.000 per piece. Oke, lanjut kita fitting dulu nih, karena kalau misalnya nggak di fitting nanti kita main press aja, itu hasilnya malah nggak pas ke lubangnya. Jadi kita fitting dulu, kita berikan tanda ya kan udah saya mal nih, udah saya masukkan ke area ekspansi ya kan. Kemudian tinggal kita fitting saja ke sisi
di port lubang innya si kompresor yang 5/8. Nah itu udah oke tuh, kalau misalnya di fitting nanti ya susah setelah kita coret. Nah ini untuk meyakinkan saya aja, saya menambahkan di sini lem campur yang warna putih dan hitam. Untuk mereknya ya terserah sih, di sini ya mereknya ya Dextone yang saya pakai. Jadi fungsinya itu untuk meyakinkan saya tuh kalau selang sama selongsongnya itu nempel. Jadi untuk pemberian lemnya tuh jangan di ujung ya, jangan di ujung, di bagian tengah aja sampai ke sisi mulut, jangan di ujung selangnya. Nanti kalau misalnya di ujung selang kita kasih, khawatirnya ada sisa-sisa itu yang nempel di dalam selang, nanti itu bahaya juga. Kalau misalnya nanti itu terlepas, nah itu bisa nanti masuk ke sistem instalasi AC-nya, bisa nyumbat ke kompresor atau ke dryer atau filter. Oke, ini kita pasang sesuai dengan coretan tadi ya, yang sudah kita fitting sebelumnya di mobil. Oke, kebetulan mobil yang saya kerjakan ini adalah seri Xenia 1000 ya, yang masih single blower ya, kompresornya juga kecil. Jadi kompresor ini saya beli juga sekitaran baru 1 tahun, tapi hasilnya oke ya. Oke, setelah itu kita press seperti ini aja. Jadi kita lakukan pengepresan beberapa kali sampai nanti mengelilingi si selongsongnya biar kejepit semua tuh 360 derajat. Kalau misalnya pakai alat ya kita ya, kalau misalnya kita lihat ya tinggal sekali press mereka juga udah langsung tekan semua, karena ini kan alatnya ya model tradisional lah. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat saya ngepresnya itu nggak sekali, udah ditekan kemudian saya lepas, saya masukkan lagi. Jadi yakin aja lah kalau misalnya ini udah kenceng gitu kan, udah kenceng. Kemudian yang terakhir mungkin kita pastiin juga kalau misalnya kenceng sudah kita lakukan, jangan terlalu press banget, takutnya nanti selongsong yang di dalam tuh pecah. Walhasil ini pas saya lihat juga hasilnya agak bolong di sisi selongsong yang, tapi mudah-mudahan sih masih aman. Oke, setelah kita lihat ini dia hasil presannya ya not bad lah kalau menurut saya, yang mudah-mudahan ini kuat gitu. Jadi prosesnya nggak sampai sini. Setelah ini kita buktikan, kita tes tekan ya menggunakan tekanan di sini, karena memang awal takutnya meledos atau meledak, saya berikan tekanan 200 psi dulu, dan alhamdulillah di sini aman ya, semuanya nggak ada bubble, nggak ada bocor halus, semuanya clear, aman. Di selang juga aman, di sini masih 200 psi. Kemudian saya penasaran, nanti saya tambahkan 360 psi. Itu udah cukup ya, karena ini kan selangnya selang low ya, jadi selang low sih nggak seberapa, paling tinggi ya 60 50 lah, paling tinggi 60-80 PSI gitu. Ketika mobil mati ya nanti dia naik, ketika mobil running ya paling sekitar 20 atau 30. Kemudian kita injek lagi nih sampai 360 PSI. Ya kalau misalnya gagal ya bledos, kalau misalnya berhasil ya alhamdulillah. Jadi costing saya nih berkurang, nggak perlu ke bengkel ngepres lagi atau beli alat, karena saya kepikiran mau beli alat itu yang harganya sampai sekitar 1,5 lah, 1.500.000. Tapi saya pikir saya pakai alat ini mungkin nggak seminggu sekali atau sebulan sekali, mungkin sekali pakai buat berapa tahun, sayang aja duitnya gitu. Jadi saya manfaatin adalah yang ada. Oke, di sini sampai 350 bar aman, nggak ada bubble. Jadi ini berhasil ya kalau menurut saya. Nanti tinggal kita pasang aja di kendaraan. Oke, kita lanjut ke pasang. Di sini langsung terpasang aja. Jadi saya nggak videoin, videonya nanti ada di berikutnya ya teman-teman, lihat aja nanti. Oke, setelah saya pasang semua, setelah itu saya vakum, saya isi freon, kemudian saya cek gitu. Alhasil alhamdulillah semuanya lancar, dan pressure di high-nya sampai 160 ya, atau 170 bar, di low-nya sekitar 40 atau 35. Ini dia nih freon andalan saya, Bailian. Karena kalau pakai selain ini kurang nyes, dan hasilnya udah ngembun di pipa low. Oke, ini malam-malam sih, jadi ya wajar aja gitu kan, tapi ini oke lah gitu maksudnya.
kita ngerjain sendiri dengan alat yang ada gitu, dimodifikasi, hasilnya yang penting fungsi dan keawetan. Mudah-mudahan sih awet ya. Ini udah seminggu saya cobain. Oke, di pengaturan suhunya di dashboard segini, ini udah cut off ya. Dicobain siang-siangnya juga udah aman gitu, masih cut off juga dalam keadaan posisi kendaraan idle. Oke, terima kasih, mungkin itu saja.